Selamat datang, selamat bergabung dengan sesi yang kedua di dalam serial Smart IT Festival 2020 bersama program Diplomatika Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Sesi yang kali ini akan kita kupas tuntas dan review produk. Hadir di samping saya Mas Septando. Terima kasih Mas atas kedatangannya. Kemudian untuk tema dalam ini yaitu inovasi produk DTKTI sebagai solusi era pandemi kaitannya dengan kolaborasi dengan industri. Belum masuk ke sesi tersebut, kami aturkan kurikulum vitae dari beliau narasumber kita sebagai review kami yaitu Pak Septando Safara, lahir di Pekalongan, kemudian sudah menikah. Di sini pengalaman belajar beliau alumni dari S1 desain komunikasi visual. Kemudian pengalaman kerjanya beliau banyak sekali, sangat fantastis. Mulai dari tahun 2009, mulai dari lulus mungkin Pak. Mulai dari news and journalist dari TA TV, kemudian juga pernah mengajar di RRD di prodi D3 DKV, sampai sekarang juga masih menduduki direktur grup serta founder dan direktur Editor and Penghargaannya juga fantastis di sini, mewakili wirausaha muda tahun 2013 juga, kemudian juga menjadi 20 icon, kemudian 30 besar live business competition, bahkan pernah menjadi Kabupaten Pati dan juara 1 untuk Twitter Festival di tingkat Jawa Tengah. Dan pengalaman yang lainnya juga beliau pernah menjadi pembicara di universitas terkemuka, baik itu di skala nasional, bahkan antar pulau ya begitu Pak Septando ya. Dan hari ini beliau hadir di prodi D3 Teknik Informatika dalam acara Smart IT Festival tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Pak Fendi. Untuk menyingkat acara, kami tampilkan sekilas produk di prodi D3 Teknik Informatika yang nanti akan direview, akan dikritisi oleh beliau Pak Septando ya, panggilannya Pak Septando atau Mas juga boleh. Oh Mas, Mas ya. Ya baik, karena sudah jadi bapak-bapak. Oh iya, Pak Septando. Pak juga tidak apa-apa. Pak Septando biar ini. Inovasi produk D3TI sebagai solusi di era pandemi. Kita tahu bahwa saat ini musibah ya, betul. Septando Indonesia maupun di negara lain. Ya, secara global. Dan mungkin juga masing-masing pihak juga dibuat pusing ya Pak. Semuanya pusing, semua bingung ya Pak. Dan masih menunggu kepastian begitu Pak Fendi. Nah, di sini kami hadir untuk memberikan sedikit sudut pandang solusi di era pandemi, khususnya nanti untuk edukasi, untuk riset, untuk kolaborasi dengan industri, kaitannya dengan teknologi virtual reality dan augmented reality. Kita ketahui
saat ini bahwa Prodi D3 Teknik Informatika memiliki visi menjadi lembaga pendidikan ahli media profesional, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan, kemudian menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan bidang teknologi informasi, serta menyelenggarakan pengabdian bagi masyarakat. Nah, di sini ya Pak Septando, Prodi juga mengusahakan, karena di tahun 2020 ini dengan adanya pendidikan vokasi, maka atas saran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bahwa untuk tahun ini harus berkolaborasi dengan industri. Betul. Kekuatan sekarang collaboration itu penting. Penting sekali Pak. Dan ini merupakan tahap awal kami untuk menggandeng berbagai macam berbagai industri. Mungkin hari ini sudah bisa bergabung nantinya dengan banyak sekali tamu undangan dari kami yang kami aturkan untuk beberapa pimpinan sekolah vokasi, Kaprodi ataupun Kaleb sekolah vokasi di UN-nya sebanyak 28 Pak Sertan. Ada 28. 28. Jadi nanti kalau mau mitra industri itu mau bekerja sama, tinggal pilih. Insya Allah. Pilih. Mau bekerja dengan Prodi TI, Prodi UPW, Prodi Kebidanan, wah, nanti semuanya bisa. Tinggal sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari masing-masing prodi. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih atas bergabungnya beberapa tamu undangan. Ada Vikos Group, beliau Pak Agustri Haryanto, kemudian selaku pimpinan Vikos, kemudian ada juga 3 Serangke, kemudian ada OOT Indonesia, Solonet, SMA Pradipta Dirgantara, ini diwakili Mas Tulus Wahyuno. Nah, Mas Tulus ini alumni kita, alumni Prodi D3 Teknik Informatika. Dan etos belajarnya itu memang tinggi sekali. Sehingga tidak mengapa Mas Tulus ini juga diterima. Wah, luar biasa. Ada Solusi 247, beliau Pak Bagus Ruli. Kemudian ada Time Extelindo, Jogja Medianet, beliau Pak Eka Indarto selaku direkturnya. Kemudian ada Data Utama, beliau Pak Edi Permana. Ada juga dari Dokotel, beliau Pak Arvid Theodorus selaku IT Dev Manager. Ada juga Dinas Kesehatan Solo. Ada Yayasan Al Firdaus, ada Coding Kolektif, ada Gameloft, Eduka Studio, W Creation, PT Solusi Teknologi Sakrawala, Agate, dan Arutala. Itu beberapa mitra dari kami. Wah, luar biasa. Harapannya ya Pak Septando, setelah ini nanti itu bisa kita ajak MOU. Sepakat Pak. Sebagai penempatan kuliah industri. Nah, itu dia. Kolaborasi teman-teman di 3TI jadi betul-betul bisa mengaplikasikan langsung di dunia industri nantinya. Benar sekali Pak Septando. Baik. Kita karena di sini oleh Pak Wikan Sakarinto selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi bahwa link and match tadi antara vokasi dengan dunia industri itu perlu dan harus disetujui secara bersama. Jadi setelah acara event ini nanti di akhir Oktober, awal November kita juga akan mengundang mitra-mitra tadi Pak Jatuh. Kita akan mengundang, kita akan duduk bersama, kita akan merumuskan mengenai kurikulum untuk kuliah industri. Harapannya apa? Setelah dengan adanya komunikasi yang bagus, dengan adanya kesepakatan tersebut, adanya perjanjian kerjasama, kita semua bisa mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia. Sinerginya lebih konkret begitu kira-kira Pak Mendy. Terapan gitu. Terapannya betul sesuai yang dibutuhkan juga. Tidak menutup kemungkinan nanti di perusahaan Pak Septando ini. Insya Allah pasti. Pasti ya. Nanti kita akan kolaborasi dari berbagai, apalagi hari ini yang akan kita paparkan juga. Iya. Bentuk virtual tourism. Iya. Gitu kira-kira. Yang pertama, kemarin kami telah mengembangkan virtual museum, yaitu Sangiran. Jadi di Sangiran itu ada beberapa klaster ya Pak Septando. Ada yang paling besar itu klaster pikiran, ada klaster Dayu, ada klaster Manyarjo,
dan ada klaster hiburan. Tidak berhenti di situ, kami juga kemarin atas dasar kerjasama dengan Museum Sangiran, di sini mungkin telah hadir Pak Dodi yang selaku arkeolog di Museum Sangiran, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Semoga beliaunya juga menyempatkan hadir. Ya, kami tidak berhenti di klaster-klaster tersebut, kami atas permasalahan di lapangan kemarin ada masukan, kemudian kami men-create inovasinya Pak Septan. Jadi kami create sesuai kebutuhan di sana, kemudian kalau ada inovasi kami berikan. Karena selama ini juga museum yang menjadi apa pilar itu ya Pak Septan, sebagai edukasi, sebagai tempat riset, dan sebagai tempat eksplorasi. Untuk tourism itu tadi. Ya. Nah, di sini kami menyajikan salah satu produk, yaitu Museum Sangiran, kaitannya nanti dengan kehidupan hipopotamus, yaitu kuda nil purba, yang mana nanti juga ada pengembangan untuk stegodon gajah purba, termasuk tadi klaster-klaster 4 tadi yang utama Kerikilan, kemudian ada Dayu, Manyarjo, dan satunya lagi tadi juga kami create, kami berikan unsur edukasi, katanya nanti supaya masyarakat bisa memanfaatkan. Kalau kami perlihatkan di sini, Selamat datang di Museum Sangiran Klaster Kerikilan, Ruang Pamer 1, Lorong 2. Saksikan koleksi benda purbakala Museum Sangiran. Museum Sangiran di ruang Situs Manusia Purba Sangiran, bagaikan pokok misteri penyimpanan rahasia-rahasia kehidupan purba. Kuda nil purba atau perlahan tapi pasti, kotak misteri ini pun mulai terbuka. Mungkin kerangka tulang gitu ya Pak Septandu. Bagaimana masyarakat bisa menikmati, nanti bisa melihat kehidupan zaman dahulu itu seperti ada dua jenis kuda nil yang teknologi di sini bisa berperan, berperan, yaitu kita bisa membuat dan virtual 3D-nya. Dalam suatu penelitian, di sini ada kehidupan hipopotamus, bagaimana hipopotamus itu hidup, kemudian bagaimana sebanyak 109 fragmen tulang-tulang kuda nil ini terendam di dalam Nah, kami berdasarkan literasi dan juga berusia konsultasi 1,2 di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba di Sangiran, pada meng-create 1,8 inovasi juta seperti ini. 900.000 tahun silam. Di situ kalau bisa kita lihat ada kehidupan manusia purba, kehidupan kuda nil purba, hipopotamus ya, dan kepunahannya disebabkan karena apa? Karena adanya gunung meletus tadi. Kalau dulu mungkin suara ada gunung meletus, ada meteor, adanya predator lain. Karena kehidupan zaman dulu. Nah, inovasi ini yang kami berikan supaya nanti bisa melengkapi di museum-museum, karena sekarang ini museumnya museum 4.0 seperti itu, sehingga dapat menambah wawasan. Ini kemarin tahun awal 2020 kami sudah disambut baik oleh beliau dari Sangiran, Pak Dodi, bersama Bu Kaprodi, Bu Hartanti, kemudian beberapa alumni juga mengikuti, karena support untuk alumni itu di Prodi itu sangat besar sekali. Jadi semoga kesempatan terus berkarya di berkarya, terus berkolaborasi. Kebutuhan industri itu apa? Kami terus memberikan input-input positif. Iya, kira-kira Pak. Kemudian yang kedua, barusan kemarin di bulan Agustus ya, Agustus atau September ya kemarin itu, melalui misi kami yang tadi salah satunya yaitu pengabdian, kami create untuk ini virtual museum Lokananta. Virtual museum Lokananta yang dari zaman dahulu sampai saat ini itu Lokananta terlihat seperti itu, tapi bagaimana kita membuat menarik dan bisa mengedukasi ke masyarakat. Kalau mungkin dari masyarakat berkunjung ke sana, mungkin akan dihadapkan dengan museum, gitu ya Pak Septando. Nah, bagaimana nanti peran tourism nanti bisa
bisa mengedukasi masyarakat, menambah wawasan seperti Iya. itu. Tidak hanya melihat barang-barangnya saja, Iya. tapi bagaimana narasi yang bisa disampaikan. Ya, Gitu. seperti itu. Ini kami tampilkan sedikit untuk intronya di Ketua Museum Lokananta. Selamat datang di Lokananta Records Surakarta. Berdiri sejak 29 Oktober 1956, Lokananta awalnya mengemban tugas untuk memproduksi sekaligus mendistribusikan materi siaran untuk Radio Republik Indonesia dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian disebarluaskan ke RRI seluruh Indonesia. Nama Lokananta merujuk pada seperangkat gamelan surgawi dalam cerita pewayangan Jawa yang bisa berbunyi sendiri dengan nada yang indah. Nama-nama besar seperti Gesang, Sam Saimun, Waljina, Bubi Chen, dan Jack Lesmana pernah menjadi bagian dari institusi yang kemudian bernama Perusahaan Negara Lokananta ini. Selamat datang di ruang display atau ruang pamer. Di ruang ini terdapat beberapa koleksi kaset maupun produk yang diproduksi dan diperbanyak di Lokananta Records Surakarta. Di ruangan ini dipamerkan beberapa koleksi yang berupa kaset compact disc, compact kaset atau kaset pita, piringan hitam atau vinil, dan video kaset. Piringan hitam ini menyimpan data rekaman Indonesia Raya yang direkam pada dekade 1950-an, yang dimana dalam prosesnya dikerjakan bersamaan dengan rekaman pembacaan teks proklamasi yang dibacakan Bung Karno. Piringan hitam ini menyimpan data rekaman dagelan Pangkur Jengleng. Terdapat sekitar 34 perangkat yang dipamerkan. Namun, di dalam aplikasi ini hanya menampilkan beberapa perangkat dikarenakan beberapa keterbatasan. Vinson Ecorec model PE603T digunakan sebagai pemberi efek pada suara. Ampex Stereo 2 Pack Master Recorder 351 2P 1964 untuk merekam kaset master. Ledge Audio dan Video Distributor Amplifier. Perangkat ini digunakan untuk menggandakan kaset dengan kecepatan medium maupun kecepatan rendah. Ampex Master Recorder 1980. Perangkat ini digunakan untuk membuat kaset master dari peralatan rekaman. Studer Master Record ABO 1900. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Tadi ada tamu undangan yang belum kami sebutkan, yaitu ada Time Exlindo. Time Exlindo. Jadi juga itu kami juga menaruh harapan besar di Pak Sertando karena nanti dengan kerjasama untuk kuliah industri. Karena track record dari Time Exlindo ini memang sungguh luar biasa. Betul. Seperti itu, sehingga kita ingin berkolaborasi nantinya di kuliah industri biar bisa
meningkat Ya. seperti itu. Nah, kembali lagi Pak Septando, Museum Lokananta ini kemarin kami create bersama dengan mahasiswa, kami arahkan dengan mahasiswa, walaupun memang di sini ada keunikannya Pak Septando. Iya. Jadi kalau masyarakat itu berkunjung di sana itu mungkin teknologi perekaman itu ditempatkan di sana, Iya. sehingga informasinya itu kita belum tahu secara Betul. detail. Kemudian hasil produk pita kasetnya itu dari musisi-musisi yang terkenal saat ini Iya. itu siapa saja itu juga masyarakat mungkin belum mengetahui. Mhm. Nah, melalui teknologi virtual reality ini kita bawa masyarakat ke dalam lingkungan virtual, Iya. sehingga nanti mereka bisa menjelajah, Oke. melihat teknologi perekaman dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan ada musisi-musisi yang terkenal yang pernah ke Lokananta itu. Betul. siapa. Dan dari pihak Lokananta juga sangat mengapresiasi sekali. Iya. Dan ini kalau nanti hadir dari beberapa tamu undangan dari Lokananta, kami sangat berterima kasih nantinya supaya nanti bisa berlanjut lagi. Oke. Gitu. Oke. Mungkin sebelum demo Ya. Pak Septando bisa memberi masukan. Ye. Karena pengalaman Pak Septando ini tadi Iya. telah banyak sekali pengalaman. Mungkin dari Virtual Museum Sangiran dulu Pak Oke. Septando. Terima kasih Monggo, silakan. Pak Fendi dan juga seluruh peserta di Zoom dan juga teman-teman panitia Smart City Fest ya, sukses semuanya. Alhamdulillah hari ini. Menarik ketika saya kemarin kita flashback sedikit ya, mungkin beberapa waktu yang lalu Pak Fendi mencoba komunikasi dengan saya bahwa wah Mas, ini ada satu inovasi produk di mana salah satunya memang memvirtualkan sebuah museum begitu, dan saya tertarik di sana dan semoga masukan saya hari ini lebih memposisikan kapasitas saya memang bergerak di bidang tourism dari ya tadi sempat disampaikan dari 2007. Kemudian kebetulan sekali disiplin ilmu saya desain komunikasi visual. Sehingga mungkin nanti ada dua sisi yang ingin coba saya matur, mohon izin Pak Fendi dan teman-teman mahasiswa yang sudah meng-create ini. Artinya masukan ini bukan sebuah bentuk kritikan yang pedas atau bukan. Artinya justru untuk membangun dan konstruktif, yang penting itu. Dan melihat dari dua produk, saya lebih dahulukan yang Sangiran. Memang peran museum yang sejauh ini relatif menjadi PR adalah mengajak atau mengundang orang buat datang ke museum. Ayo ke museum, itu jadi program campaign. Ini semua museum di Indonesia. Artinya kalau boleh jujur, daya serap buat berkunjung ke museum, ini kalau saya bergerak di bidang bisnis tour and travel, kalau bukan karena permintaan sekolah, jarang anak-anak yang pengen datang ke museum. Gitu ya, Itu Pak? dinamikanya begitu. Jadi kalau misalkan pilih adik-adik mau piknik kemana, relatif gak ada yang milih museum. Berbeda kalau sekolah sudah pasti, atau mungkin perguruan tinggi atau institusi pendidikan manapun, salah satunya harus ke museum A, B, C, mau nggak mau kan, karena anak didiknya, peserta didiknya harus datang ke sana. Artinya ada sebuah tantangan, museum apapun yang sifatnya edukasi ya, kita akan karena ada beberapa kategori museum yang bersifat full entertain, ada yang memang bersifat edukasi. Kalau kita melihat koridor yang edukasi, persis yang saat ini menjadi terobosan dari D3TI yang memang luar biasa, nanti akan kita ulas lebih jauh. Nah, kalau yang entertain ini seperti halnya di salah satu taman wisata terbesar di Jawa Timur misalkan. Banyak museum di sana dan orang datang ke sana karena sesuatu yang entertain. Meskipun demikian, kolaborasi keduanya sangat mungkin dilakukan dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di 3TI Sekolah Vokasi UNS. Boleh applause ya mungkin yang ada di Zoom maupun yang ada di sini. Artinya itu menjawab sebuah tantangan bahwa memang museum harus dikemas bukan lagi dengan hal kita masuk, disuguhi diorama, disuguhi sebuah narasi tertulis, terus kita mau ngapain? At least kita tinggal buka di YouTube saja atau buka di Google saja sudah dapat informasi itu. Betul nggak teman-teman? Misalkan Museum Sangiran,
Seret. Sudah Sudah ada semua. Sudah ada semua. Apapun lah museum apapun, sehingga ada experience, ada pengalaman yang membuat orang, kenapa saya harus ke sana, kenapa saya harus melihat sebuah tampilan yang tidak saya dapatkan. Artinya ada sebuah pengalaman. Nah, ini yang mungkin harus dijawab dari sebuah teknologi, yaitu pengalaman psikis, bahwa kita bisa menyatu dengan nilai atau value history yang ada di situ, Mbak Fendi. Iya. Artinya ini yang menjadi poin penting, termasuk tadi di Sangiran, mungkin meskipun saya sudah sempat melihat beberapa menit yang lalu, tapi secara khusus saya berharap nanti saat kita masuk ke Museum Sangiran secara virtual reality, ini akan memberikan satu pengalaman yang ketika kita tidak datang ke sana ataupun kita datang di sana sekalipun, itu menemukan sebuah jawaban yang tidak ditemui saat kita ada di situ. Persis menggambarkan kejadian masa lalu, merasakan betul bagaimana suara gemuruh pada saat hippopotamus tadi punah misalnya. Letusan gunung api yang secara historis dulu ketika Gunung Lawu Purba ketika itu meletus di sekitar itu, dan seterusnya. Artinya edukasi itu yang dibutuhkan kepada pengunjung museum khususnya di Sangiran ya. Kalau kita melihat sebuah arkeolog museum ya dengan situs purbakalanya, saya tidak akan mengorek tentang sisi arkeologinya karena sisi arkeolog terus terang bukan bidang kami, karena memang ini lebih dari sisi entertain atau edukasinya. Kemudian kita beranjak ke Lokananta 1956, ketika itu Ermaladi. Nah, ini penting, ketika nama Ermaladi kita mengenal nama stadion Sriwedari, nama lainnya Ermaladi. Itu pencetus nama Lokananta juga, karena beliau juga salah satu founding fathers-nya RRI ketika itu, karena betul tadi sudah disinggung 1956 berdiri, kemudian tren recording piringan hitam tahun 70-80. Nah, itulah yang terkadang kita flashback ke belakang itu tidak hanya sekedar tahu pendirinya siapa, tahun kapan berdiri, artisnya siapa yang sudah recording di situ, tapi justru kenapa sebuah momen yang sangat waktu itu 70-80 tidak sengetren sekarang barangkali ya dari dunia musiknya dan lain sebagainya. Tapi Lokananta mampu menjadi sebuah tempat sebagai perusahaan negara pertama yang bergerak di bidang recording audio, itu mampu bertahan sampai sekarang. Artinya hal-hal itu yang mungkin nilai-nilai yang bisa disampaikan ke generasi muda kita. Jadi penutup untuk pengantar ini mungkin khusus buat teman-teman, khususnya millennials, dan kita juga termasuk milenial. Milenial, Pak. Ya. Kita milenial juga. Batasannya 8 berapa, Pak? 90. 89 lah, Pak. 89. Di diskon biar masuk saya. Jadi yang jelas, mungkin kita sempat ada joke atau guyonan teman-teman, coba saya lahir tahun 18 sekian, mungkin saya bisa jadi penemu lampu. Saya coba lahir tahun 18 sekian, saya bisa jadi penemu ABC dan seterusnya. Kita nggak perlu bersendau gurau joke seperti itu, bahwa ini adalah momen pembaharuan. Banyak sesuatu yang harus diperbarui, banyak sesuatu yang harus dirubah. Artinya ini momen untuk membuat sebuah inovasi baru, momen untuk membuat terobosan-terobosan yang sangat-sangat mutakhir. Hampir semua lini pasti akan tersentuh itu, baik dunia tourism, pendidikan, apalagi, dan mau semuanya. tidak mau ya, Pak. Mau tidak mau, sehingga 50 tahun ke depan akan ada nama-nama dari teman-teman sekarang harus lahir. Dulu ada Nikola Tesla dengan mobil listriknya, sekarang suatu saat mungkin nama Pak Fendi adalah salah satu penemu VR museum terkemuka di Indonesia misalnya. Atau mungkin ada teman-teman mahasiswa yang, artinya ini momentum kita untuk mencetak sebuah sejarah. Maka dari itu tidak ada waktu untuk kita katakanlah hanya sekedar berdiam saja di tengah pandemi, tapi justru bagaimana kita bisa berkelit di tengah COVID ini untuk melahirkan inovasi-inovasi yang paling the best, terkhusus untuk di 3TI, Sekolah Vokasi UNS. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Septando. Jadi benar Pak Septando, di masa pandemi ini memang tidak tahu, kita kemarin mendapatkan kepercayaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi D3TW untuk mengembangkan creative innovation, industri kreatif. Jadi kita mendapatkan hibah untuk pengembangan media-media pembelajaran ataupun nanti dengan kolaborasi dengan industri, yaitu nanti dengan adanya lab, AR dan PR. Wow, ini keren sekali betul. Jadi nanti bersama industri juga nanti kita akan create
istilahnya inovasi, Betul. inovasi yang nanti bisa kita kembangkan bersama, kita bisa belajar di secara virtual. Iya, iya. Jadi sekarang kan untuk temu virtual kan kita sudah. Oke. Bagaimana nanti kolaborasi lab, Ya. laboratorium itu juga secara virtual. Setuju, Pak. Seperti itu. Jadi harapannya sampai ke situ, sehingga untuk teman-teman prodi yang ada di sekolah vokasi ini, Iya. tadi ada kebidanan, ada keselamatan kerja, Betul. ada pariwisata, Iya. ada sastra, Diskonvis juga ada. diskonvis Juga ada kafe. ya dari Pak Ando sendiri ya. Itu juga bisa dikembangkan melalui virtual technology. Ya, artinya kolaborasi tidak mesti harus dengan eksternal, internal pun untuk Internal saling pun melengkapi, bisa Pak Lendi. melengkapi. Artinya nanti seperti itu. Tapi tetap untuk update Oke, kebutuhan ya, industri. eksternal. Eksternal. Itu yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oke. Ini nanti akan kami demokan. Siap. Jadi teknologi virtual tersebut, Oke. boleh minta tolong. Oke. Jadi teknologi virtual reality itu bisa berjalan dengan bagus, atau nanti masyarakat bisa menikmatinya kalau kita mempunyai VR headset. Ini VR headset, virtual reality headset, yang nanti kita bisa menyisipkan. Kita bisa menyisipkan smartphone kita ke dalam VR headset tersebut. VR headset ini bisa kita peroleh dengan harga yang cukup murah, terjangkau, bahkan di bawah 100. Itu bisa. Tapi kalau yang ada ini, yang speakernya ini ya mungkin agak di atas 100 sedikit. Lebih performanya lebih bagus kalau kita ada speakernya. Kita tinggal masukin saja tadi smartphone kita. Kemudian satu lagi yaitu joystick. Nah, joystick. Nah, kalau ini versi yang murah. Nanti kami di sekolah vokasi ada yang interaktif ya Pak Septan. Jadi kalau ini kan kita hanya menggunakan headset kursor ya istilahnya. Kita memandang ada titik navigasi tersebut. Kemudian kita menunggu beberapa menit untuk terbukanya. Nah, untuk yang nanti ada teknologi yang terbaru, yaitu ada seperti adanya Oculus Rift, ada HTC, itu bisa interaktif. Jadi kita mau berinteraksi dengan objek virtual itu bisa. Seperti itu. Nah, itu nanti untuk pengembangan ke depan kita akan menuju skala industri seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, satu lagi syaratnya yaitu pastikan smartphone kita memiliki sensor giroskop. Jadi ada sensor akselerometer di situ untuk ini ya, memandang atas bawah gitu ya. Kalau untuk sensor giroskop bisa kita analogikan untuk memandang ke samping kanan maupun ke samping kiri. Ya, jadi ada syaratnya seperti itu. Kalaupun nanti misalnya ini alat belum bisa memiliki, nanti dari sisi developer kami itu buat dalam versi web, karena raksasa internet terbesar di dunia ini, Google gitu ya, itu juga telah mengembangkan versi website untuk virtual reality seperti ini. Nah, kalau untuk tampilannya nah, di sini kami telah menghubungkan VR headsetnya. Mungkin Pak Septando bisa ya, Saya coba bisa memakai. Nah, biasanya Pak Septando, ketika kita menggunakan VR headset, kita harus mengatur stereoskopis dari kelopak mata kita. Iya, jadi sebelah sini nanti untuk jauh mendekat fokus kita, kemudian sebelah ini untuk stereoskopis sesuai dengan jarak mata kelopak mata kita. Jadi Pak Septando, silakan dicoba Pak. Silakan.
Saya bantu ya Pak. Ini untuk Ya baik, ini mungkin sambil saya review, sambil saya coba menggambarkan begitu Pak Fendi ya. ya silakan Pak Sabtando. Ya, buat rekan-rekan yang mungkin ada di Zoom dan menyaksikan ini menarik ketika saya mencoba memakai ini, memang ada replikasi suasana yang ada di museum. Itu Bukuran itu Pak. Bukuran, ini klaster Bukuran. Jadi memang kalau melihat di sini kita coba sangat real, dari kalau kita melihat ke atas juga detailnya memang cukup bagus ya, artinya melihat ada gerakan, ada lampu, kemudian tadi Pak Fendi menyampaikan bagaimana situasi yang ada di sana bisa kita rasakan ketika nah ini saya mulai berjalan. Sekarang kalau kita mencoba melihat ke bawah, memang ada beberapa poin-poin atau Navigasi Pak. navigasi ya yang bisa kita tuju. Kita berdiam di sini saja sudah akan ada audio yang menjelaskan. Ini adalah fosil, salah satu fosil pecahan rahang kiri. Nah, yang menarik Pak Fendi dan juga rekan-rekan semuanya, saya ini menghadap ke depan fosilnya. Artinya kalau saya ingin membaca pun seperti kalau saya saat ada di lokasi, saya juga harus bergeser melihat ke sini. Nah, saya baru akan melihat ada nama fosil di situ. Kalau mungkin belum terlalu jelas karena mungkin jarak mata berbeda-beda begitu ya. Kita bisa atur di sini untuk lebih memperjelasnya. Saya akan coba jalan lagi. Karena ini ada beberapa bagian yang banyak. Ada dua sisi ya. Iya benar Pak. Sisi yang kanan ini lebih banyak ke fosil-fosil tulang. Ya objek pamer. Ya objek pamer di Museum Bukuran Pak. Di Museum Bukuran yang ada di klaster Museum Sangiran untuk klaster Bukuran. Nah ini sama. Nah kita akan coba lihat ke salah satu visualisasi atau replikasi dari gajah purba di sini. Nah kita akan coba lihat, untuk bisa melihat ya kita harus apa ya, mendongak ke atas ya. Oke. Memang fosilnya besar Pak. Besar sekali, Sehingga betul. kita sajikan replikanya ini sesuai di klaster Bukuran. Iya. Seperti itu. Ini saya siap-siap kalau ada jump scare, tiba-tiba gajahnya gerak gitu ya. Enggak Pak ya. Gajahnya enggak gerak. Sensasinya lain ya Pak Sabtando. Iya betul. Oke. Nah ini dia. Ada buaya. Crocodylus sp ya. Jadi kita berhenti di navigator ini. Ini otomatis ada audio yang menjelaskan. Oke, saya coba berpindah di ruang yang sebelah kiri. Nah ini jalannya pun juga ya kita harus ngikutin ini flooringnya. Tadi ruang diorama, nah kita berpindah ke ruang foto-foto purba begitu kira-kira. Iya. Jadi foto-foto kejadian Penggambarannya. seperti gambarannya di fotonya kami sesuaikan kemarin. Foto Ini yang ada di sana. lukisan kehidupan manusia purba. Oh. Ya, kalau di interaktifnya di sini ketika kita mendekat itu nanti akan muncul informasinya Iya. gitu. Ada suara audio yang menjelaskan tentang gambaran situasi yang ada di fotonya itu. Nah ini lukisan manusia purba mempersiapkan alat berburu.
Kita coba yang paling ujung. Nah, ini adalah salah satu lukisan berburu hewan. Ya, artinya ini ada dua sisi Pak Fendi ya, ada diorama Ya. foto-foto dan juga fosil-fosil tulang tadi. Ya, sesuai Untuk yang ada sesuai di klaster Bukuran. Ya. Kita akan jalan lagi keluar. Ini beneran loh, nabrak, saya di sini juga nabrak. Ini sangat reality sekali berarti. Ya. Jadi saya harus putar ke sini. Ya. Jadi memang kalau sensasi teknologi virtual gitu, kalau tidak ada yang megangin, Iya, itu bisa kemana-mana Pak ya. kemana-mana. Jadi memang ada medianya sendiri Betul. supaya nanti dia bisa tetap berjalan di tempat gitu Pak. Oke. Bahkan kalau perlu pengaman itu Pak. Iya. Kalau nanti konten yang disajikan itu seperti terjun bebas gitu. Betul, ada jump scare apa yang Ya, muncul. seperti itu perlu karena psikologi dari si pengguna itu juga seolah-olah terpengaruh itu. Oke. Ya, ini saya lepas atau langsung ke Lokananta, Pak Fendi? Bisa untuk Lokananta. Langsung kita akan berpindah Oke. ke Lokananta aja. Oke. Nanti setelah ini ada beberapa hal yang menarik tentu saja nanti akan kita bahas setelah kita jalan-jalan ke Lokananta dulu. Tolong dilepas dulu Pak sebentar. Dilepas dulu. Ya, baik. Ini saya sudah berada di Museum Lokananta. Untuk cara berjalannya masih sama Pak Fendi ya, menggunakan kursor remote ini. Iya. Play Ada pilihan VR, Pak. player. Kliknya ditekan. Tidak usah ditahan. Kita pakai. Oh ya, cukup ditahan di titik di tempat itu ya, otomatis sudah berjalan. Dan ini gambaran gedung Lokananta, gedung utamanya. Lokananta Record Surakarta berdiri sejak 29 Oktober 1956. Lokananta awalnya mengembang tugas untuk memproduksi sekaligus mendistribusikan materi siaran untuk Radio Republik Indonesia dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian disebarluaskan ke Kalau di situ lancar Pak Septado. Lancar. Bagaimana? Tampilannya lancar ya. Tampilannya lancar. Oh. Kalau di Menghadap ke store, saya tetap harus mendekat berarti Pak ya ini ya. Ya. Ada yang ada di sini. Di situ ada navigasi Store. Diamond itu Pak. Diamond betul. Diamond itu. Ada- Nah, kalau store
belum dibuka Pak itu. Oh iya, masih tutup. Kita masuk saja Pak. Oke, saya masuk. Kita masuk. Kalau museumnya nanti Langsung kiri. ke kiri. Oke. Ke kiri. Masuk ke museumnya yang di sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri. Display ya. Saya masuk Display. ke ruang display. 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 Oke, saya sudah masuk. Nah, ini ada beberapa icon tombol play. Koleksi produk Ini akan keluar Lokanan beberapa tokoh-tokoh koleksi atau yang artis-artis berupa yang kaset compact disc, compact dulu recording di Lokananta. Lokananta. Dan semuanya Video- pasti legend ya, atau legenda video- di genre musiknya masing-masing. Ada Ibu Waljina, tadi kita buka pertama. Ruangan tersebut memang isinya kaset dan piringan hitam Pak. Kaset dan piringan. Oh, ini ada yang Iya. untuk kaset. Jadi disesuaikan kalau di sana itu berjejor banyak sekali ya. Betul. Kalau kita mau buka kan ya Pasti akan sulit kalau pasti akan sulit. dan pasti tidak bisa juga kalau tidak dalam kondisi apa? Ya, Kunjungan seperti itu. tertentu misalkan. Ya. Nah, di sini kami sajikan ini ada navigasi, ada informasi teksnya, kemudian ada informasi audionya, sehingga pengunjung ini harapannya ya Pak Sugnando, itu secara leluasa mau memperoleh informasi yang mana dulu. Oke. Nah, itu yang piringan-piringan Piringan hitam. hitamnya. Kemarin kami juga ke sana untuk berkunjung saat ini ya, review awal juga Ya. di museum VR Museum Lokananta ini. Dan nanti kedepannya, kalaupun ingin mengetahui proses produksinya, nah kita bisa bangun di teknologi VR ini Pak Supanto. Jadi tahap-tahapannya bagaimana melakukan Proses recording. recordingnya, kemudian jenis piringan hitamnya itu Ya. seperti apa. Ini rumput tidak boleh diinjak ya, jadi kita jangan jalan ke Kalau aturannya seperti itu Pak. Iya, betul. Iya. Ini kita masuk ke ruang museum. Tadi Pak Fendi menceritakan di sini ada gimmick apa gamenya juga ya, betul ya? Selamat Ada datang game. di ruang Ada museum gamenya juga. Lokananta Iya. Records. Gamenya itu Pada ruang museum ini di air mancur, terdapat Pak. beberapa Oh. perangkat yang pernah Kalau digunakan ini untuk proses produksi teknologi maupun untuk yang keperluan digunakan- rekaman yang di digunakan Lokananta untuk Records. merekam, Terdapat mengkondisikan, sekitar 34 perangkat audio. yang dipamerkan. Namun, di dalam aplikasi ini hanya menampilkan beberapa Sebenarnya perangkat alatnya banyak. dikarenakan Iya. beberapa Tapi keterbatasan. karena keterbatasan. Karena dulu masih analog semua, jadi banyak Iya, Mas, ya. properti yang digunakan ya. Iya. Sekarang pakai HP aja udah bisa rekaman, Pak. Iya. Udah bisa bikin lagu, rekaman. Teknologi dalam genggaman Pak. Iya, betul. Nah, kalau di sini harapannya untuk edukasi teknologi yang untuk perekaman audio itu bisa tersampaikan. Karena di situ juga disajikan apa istilahnya fungsi-fungsi, Compact Oke. ya, fungsi-fungsi ya. Kemudian kalau mau menuju gamenya ada navigasi diamond itu Pak. Compact Memang butuh beberapa saat karena grafis yang disajikan itu memang banyak. Betul. Jadi kalau hardware-nya itu belum mencukupi ya tadi tantangan. Selamat datang di ruang display atau ruang pamer. Di ruang ini terdapat beberapa koleksi kaset maupun produk yang diproduksi Ke tengah dan ya. diperbanyak di Oh ya sudah. Saya mohon izin dulu, J. Iya. Input. Oke, Artinya ini ya untuk gamenya di sini, J. iya. Bisa. Iya. Mungkin kalau di sana mungkin kalau mau foto-foto sungkan ya, mungkin di virtual ini mungkin kita bisa melakukan itu.
secara luasa. Ini ngambil bolanya, Ambil bolanya, gadget kursornya diarahkan dan pencet yang bawah. ke bawah ini. Oke. Nah, Sudah? Sudah? kemudian di sini gamenya juga menerapkan hukum fisika Pak Septandu. Oh, iya. Jadi bisa mendekat, Pak Septandu bisa mendekat untuk melihat pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, di situ kan ada apakah perangkat ini digunakan sebagai power supply mikrofon. Nah, Alat yang di bawahnya ini. ya atau tidak? Kalau tadi menjelajah Explore tadi ya. ya menjelajah museum tadi, mungkin untuk wawasannya apakah sudah tersimpan dengan bagus atau tidak. Nah, ini kami tambahkan ini game. Nah, Ada contekannya. Iya. Generator. Generator. Harusnya bisa ya kalau generator. Lemparnya bawah pencet juga. tombol yang sama tadi, Pak. Wah, lemparnya pun juga nggak langsung masuk Pak ya. Iya. Oke. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi jawabannya bener aja belum tentu langsung bisa langsung masuk. langsung masuk. Karena sama halnya nanti di dalam sebuah game. Oke, Ini baik. kan bersifat first person ya. Jadi kita mengeksplorasi gitu ya. Kemudian kita ini bermain. Nah, di dalam game juga memberikan unsur sesuai dengan unsur kenyataannya. Kalau di situ ada gravitasinya, kita berikan gravitasinya. Saya pindah di pertanyaan sini saja ini. Apakah perangkat ini bernama Mungkin untuk agak ke atas Pak supaya nanti bisa masuk, karena nanti kan pasti bola kan kalau dilempar melengkung ya Pak. Wah, hampir. Mungkin mainnya bisa lain waktu Pak sebenarnya karena saya keringetan beneran loh Pak, ini kayak main basket beneran malah di sini. Oke, menarik. Boleh saya lepas Pak Fendi? boleh. Baik, seperti itu. Bagaimana Ya. sensasinya Pak Septandu? Oke, menarik. Yang paling penting memang ada beberapa experience yang atau pengalaman baru yang seharusnya bisa kita dapatkan dalam sebuah media baru. Saya katakan barangkali VR ini adalah sebuah new media. Meskipun catatan ya, artinya dari catatan pertama mungkin seperti halnya kalau kita berkunjung di museum, itu kan pasti ada satu tujuan awal adalah bagaimana kita ingin tahu ceritanya, historinya. Apa sih museum ini, apa sih yang akan kita dapatkan di museum ini dan sesuatu apapun, dan narasi itu saya dapat. Artinya ada satu hal, saya mencoba mengambil beberapa indikator begitu Pak ya. Jadi dari sisi histori atau narasi, dua-duanya baik yang di Sangiran maupun yang di Lokananta kita sudah mendapatkan itu, artinya dari bantuan audio maupun beberapa narasi yang ada di sana. Nah, kemudian saat biasa kami membawa teman-teman atau rombongan ke museum, pasti akan dibantu dengan guide ya. Artinya ada guide lokal atau guide museum yang itu biasanya akan membantu atau mengguidance kemana dulu. Nah, itu barangkali bisa jadi satu terobosan juga Pak Fendi. Ya. Artinya agar saat masuk ke museum itu tidak kemudian bebas pengen kemana. Karena barangkali ada satu cerita yang ini harus diikuti dengan flow, dengan rangkaian yang sesuai dengan jalurnya. Ya. Itu tidak perlu kalau memang jalurnya hanya satu inline saja, hanya satu jalur saja. Tapi kalau tadi memang ada dua jalur untuk Sangiran, ada satu ke diorama, satu mungkin ke fosil-fosilnya. Mana dulu ini? Atau kalau ternyata memang dua-duanya punya tingkat informasi yang sama, itu pun juga sebetulnya tidak jadi soal juga Pak. Artinya memang kalau seandainya nanti ada satu proses yang memang harus ada urutannya, itu akan lebih menarik kalau masuk akan menceritakan mungkin zaman masa lalunya dulu, itu mungkin kalau urutan seperti dan seterusnya. Artinya itu untuk mengguidance apabila jalur itu memang perlu sebuah rangkaian cerita yang kompleks, yang utuh begitu.
Artinya informasi sudah didapat. Jadi seolah-olah ada pemandu virtual juga. Benar. Gitu kira-kira. Jadi ada pemandu virtual yang kita memang diarahkan melalui navigasi, itu juga bisa, atau mungkin memang kalau jalurnya hanya inline saja kita bisa ke satu tempat, itu juga bisa. Atau ada penunjuk arah gitu. Betul sekali. Penunjuk Jadi arah. harus kemana dulu yang harus dituju begitu. Jadi meskipun kalau kita dengan ada guide pun kadang juga ada pengen ke sana dulu, kan juga guide juga nggak bisa mengumpulkan juga kan, terserah pengunjung yang datang. Artinya sudah ada kewajiban kita untuk mengarahkan ke lokasi-lokasi tertentu. Nah, yang ketiga ini kaitannya lebih tadi karena mereplikasi itu entah sempat didiskusikan atau tidak. Artinya memungkinkan atau tidak Pak Fendi kalau fosil-fosil itu pun meskipun ada replikasi dalam bentuk animasi 3D-nya, tapi begitu kita berhenti di situ akan muncul foto yang aslinya juga. Bisa. Oke, jadi artinya ada sesuatu yang tidak hanya secara pure imajinasinya saja, tapi akan muncul ternyata itu fotonya bentuknya seperti ini, dan itu akan mampu lebih masuk ke dalam proses yang ada di lokasi sana. Begitu kira-kira. Jadi ternyata bentuk tulangnya seperti ini, bentuk gajah purbanya seperti ini. Meskipun tidak perlu mengganti display yang sudah ada, display tetap, karena kita bagaimanapun memproyeksikan bahwa VR adalah totally animasi yang memang disaksikan begitu. Artinya tetap ada digambarkan, ada penambahan itu. Begitu. Nah, selanjutnya karena tadi kebetulan yang untuk di Krikilan ya, Pak ya. Tadi Bukuran atau Krikilan? Ada Bukuran. Ada Bukuran, ada Krikilan. Ada Krikilan yang Ibu Putames tadi. Betul. Yang di Ibu Putames tadi memang akan berbeda kalau kita melihat suasana proses dari sebuah punahnya. Tadi kan sempat digambarkan juga ada gunung meletus dan seterusnya. Itu pun juga akan lebih menarik ketika memang penggambaran itu bisa dikombin dengan gambar-gambar yang real juga misalkan. Artinya tidak penuhnya animasi, karena bagaimanapun tingkat pemahaman pengunjung berbeda-beda. Begini, maksud saya begini. Usia anak-anak itu akan sangat suka sekali dengan sesuatu yang bersifat imajinatif. Gambar apapun pasti suka. Tapi mungkin usia remaja ke dewasa itu ada sesuatu yang imajinatif tapi ada realistisnya. Begitu kira-kira. Jadi secara psikis, bener ada gunungnya. Bener ada hutannya bener-bener hutan misalnya. Artinya memang kolaborasi dari dua pengambilan media ini pun juga nampaknya bisa untuk pengembangan ke depannya. Selanjutnya langsung ke Lokananta. Jadi karena Lokananta tadi memang berbeda ya, karena dari sisi kalau Sangiran lebih ke arkeologinya, Lokananta tentu lebih melihat dari historisnya. Artinya memang nilai bagaimana perjalanan industri musik di Indonesia. Tentu yang membuat kita bisa betul-betul dapat informasi adalah bagaimana kalau kita ke sana tidak bisa mendengarkan langsung contoh-contoh audio yang ada di sana. Dan itu didapatkan di sini. Artinya dengan VR ini memang kita bisa mendapatkan informasi itu. Catatan yang lain juga sama, barangkali media-media recordingnya itu akan diperkuat dengan foto aslinya. Jadi itu akan lebih merasakan, ini toh yang namanya alat recording piringan hitam misalnya, ini yang menggunakan kita. Itu mampu untuk lebih merepresentasikan lokasi. Penutup, nah ini yang penting Pak Fendi agar sama-sama bisa bersinergi dengan dunia pariwisata, dunia museum, agar kita tahu bahwa bagaimanapun PR datang ke museum untuk mengajak orang harus menjadi misi utama untuk datang ke museum. Sehingga ketika VR ini ditempatkan di museum itu akan lebih memperkuat secara nilai-nilai yang ada di sana. Kalaupun tidak, bukan berarti untuk menunda orang datang ke museum. Artinya saya sudah nonton ini aja, nggak perlu datang ke sana. Itu penting, artinya tetap ada sesuatu yang harus didapatkan. Ada ibaratnya kalau ini 100% mungkin cukup 70% saja untuk melengkapi harus datang ke museum. Kira-kira seperti itu. Jadi memang teknologi bukan berarti untuk membatasi atau bahkan mengurangi intensitas kita buat datang ke tempat aslinya, tapi merepresentasikan sesuatu yang tidak bisa kita dapat melalui teknologi yang ada. Dan saya yakin teman-teman di 3TI di bawah bimbingan dosen-dosennya yang ada di sini, Pak Fendi dan semuanya, salam hormat kami, Buka Prodi, Bu Artatik juga, ini juga pasti mampu untuk meng-create dan juga mengakomodir semangat teman-teman generasi muda. Demikian Pak Fendi. Terima kasih Pak Septando atas review produknya yang sangat bermanfaat sekali. Memang benar Pak, itulah pentingnya berkolaborasi. Terima kasih. Jadi kita memang tahun ini ke depan itu mau berkolaborasi
dengan industri, sehingga nanti kalau museum itu nanti sebagai tujuan utama edukasi, nanti bisa kita kondisikan. Itulah pentingnya kolaborasi tadi. Terima kasih, penting sekali. Ya, karena ini waktunya sudah habis, mepet sekali, jadi kami ucapkan tadi dari tamu undangan, beberapa industri tamu undangan, kemudian ada pimpinan sekolah vokasi di Fakultas MIPA, kemudian ada juga kaprodi di lingkungan sekolah vokasi, alumni, mahasiswa, dan terutama Pak Sepando sendiri selaku narasumbernya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tunggu untuk industri berkolaborasi dengan kami, dan nanti kita bersama bisa maju melalui pendidikan vokasi. Terima kasih. Saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.